Pada tanggal 15 Februari 2008, Albert Jimenez, seorang warga Reno, tengah menikmati istirahat makan siangnya di sebuah restoran. Setelah selesai, ia berjalan santai kembali ke tempat kerjanya, seperti biasa. Namun, di sepanjang jalan, sesuatu yang tidak lazim menarik perhatiannya. Di antara tumpukan cabang pohon di tempat kosong, sepasang kaus kaki oranye terang terlihat menonjol, seolah menuntut untuk diperhatikan. Didorong oleh rasa penasaran, Albert mendekat untuk melihat lebih jelas. Namun, saat ia semakin dekat, penyesalan langsung melanda. Awalnya ia berpikir bahwa yang dilihatnya hanyalah sebuah manekin yang ditinggalkan. Namun, dengan cepat kenyataan menghantamnya, benda itu bukan manekin, melainkan tubuh seorang wanita yang sudah tak bernyawa. Albert teringat akan berita penculikan seorang wanita yang baru-baru ini beredar di kota. Namun, dalam kebingungannya, ia tidak yakin apakah korban yang ia temukan adalah orang yang sama dengan wanita yang wajahnya ia lihat terpampang di berbagai papan iklan. Keadaan semakin memburuk karena ia tidak membawa ponsel untuk segera melaporkan temuan itu. Kemudian Albert bergegas kembali ke tempat kerjanya untuk menelepon polisi. Tidak butuh waktu lama bagi petugas wilayah Reno untuk tiba di lokasi. Setibanya di sana, mereka dengan cepat menyadari bahwa wanita muda ini bukan sekadar korban penculikan, tetapi telah mengalami serangan brutal. Pertanyaan yang tersisa di benak semua orang adalah, bagaimana gadis ini bisa berakhir di tempat tersebut? Dan yang lebih mengerikan, siapa yang mampu melakukan kejahatan sekeji itu? Brianna Zunino Denison lahir pada 29 Maret 1988 di Reno, Nevada, Amerika Serikat. Sebagai putri pertama dari pasangan Bridget Denison dan Jeff Denison, Brianna tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta, bersama adik laki-lakinya, Brecton Denison. Sejak kecil, Brianna menunjukkan sifat yang luar biasa. Orang tuanya menanamkan nilai-nilai kebajikan dan empati yang mendalam, menjadikannya sosok yang selalu mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Ia juga dikenal sebagai seorang penyayang hewan, mencintai dan merawat makhluk hidup di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Namun, di usia 6 tahun, musibah besar menimpa keluarga Denison. Ayahnya, Jeff, meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga mereka. Meski demikian, Brianna tidak menjalani masa-masa sulit itu sendirian. Keluarganya selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan penuh, terutama sang ibu yang menjadi sosok pilar dalam hidup Brianna, membantu mereka melewati masa-masa sulit itu. Saat Brianna beranjak dewasa, jiwa petualang dan rasa ingin tahunya semakin tumbuh. Dia memutuskan untuk memperluas wawasan dengan mengunjungi tempat-tempat baru. Salah satu pengalaman berkesannya adalah tinggal selama 1 tahun di Roma, Italia. Di sana, Brianna tidak hanya menyerap budaya dan keindahan arsitektur kota, tetapi juga memperluas cara pandangnya tentang dunia. Setelah masa tinggalnya di Italia, Brianna pindah ke California, tempat asal ibunya. Pindah ke lingkungan baru bukanlah tantangan besar bagi Brianna, karena sifatnya yang ramah dan mudah bersosialisasi membuatnya cepat diterima dimanapun ia berada. Ibunya, Bridget, sering memanggil Brianna dengan panggilan Brizzy. Baginya, Brianna adalah seperti napas udara segar di hari musim panas yang sejuk, mencerminkan kehangatan, ketenangan, dan aura positif yang selalu dibawa Brianna kemanapun dia pergi. Pada musim panas tahun 2006, Brianna Zunino Denison lulus dari SMA di Reno dan melanjutkan studinya di perguruan tinggi Santa Barbara. Impian Brianna adalah menjadi seorang psikolog agar bisa memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain. Namun, sayangnya, impian itu tak pernah bisa terwujud. Selama liburan musim dingin tahun 2008, Brianna kembali ke kampung halamannya di Reno untuk berpartisipasi dalam festival yang berlangsung setiap tahun. Ini juga menjadi kesempatan baginya untuk bertemu orang-orang terdekatnya. Pada tanggal 19 Januari 2008,
Brianna merencanakan malamnya dengan menonton film di bioskop. Sebelum pergi, dia memberi ibunya daftar kegiatan yang akan dia lakukan malam itu, memastikan ibunya tidak khawatir. Brianna juga memberitahu ibunya bahwa dia akan menginap di rumah temannya, Kat Hunter, yang sudah dia kenal sejak remaja. Ibunya merasa tenang, karena Brianna sudah 3 kali menghadiri acara tersebut tanpa masalah. Selama bertahun-tahun, festival itu selalu berlangsung aman, sehingga kekhawatiran tidak pernah muncul. Namun, keyakinan sang ibu bahwa tidak ada yang salah segera diuji oleh sebuah kenyataan pahit yang tak terduga. Apa yang seharusnya menjadi malam penuh kegembiraan berubah menjadi awal dari sebuah tragedi yang memilukan. Sekitar pukul 9 pagi, Hunter bangun dengan niat mengajak Brianna mengobrol. Namun, ketika dia sampai di ruang tamu, Brianna tidak ada di sana. Hunter mulai mencari di seluruh rumah, memanggil nama Brianna, namun tidak menemukan jejak temannya. Seketika, firasat buruk mulai muncul di benaknya. Dia kembali ke ruang tamu dan mendekati sofa tempat Brianna tidur malam sebelumnya. Saat itulah, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di bantal yang digunakan Brianna, terdapat sedikit noda darah. Panikan semakin meningkat ketika Hunter menyadari hal yang lebih mengkhawatirkan. Semua barang milik Brianna masih ada di sana. Sepatunya, ponselnya, dompetnya dengan uang tunai, dan identifikasi diri semuanya tertinggal di tempatnya. Ini bukan hal yang biasa, terutama untuk seseorang seperti Brianna. Hunter tahu betul bahwa Brianna bukanlah tipe orang yang pergi begitu saja tanpa membawa barang-barangnya, apalagi tanpa memberitahu siapapun. Keadaan ini terasa semakin janggal dan mencemaskan. Firasat buruk Hunter semakin kuat, ada sesuatu yang sangat salah. Hunter segera menghubungi ibu Brianna untuk memberitahu bahwa Brianna hilang. Ibu Brianna langsung bergegas menuju rumah Hunter dengan penuh kecemasan. Tak lama setelah itu, Hunter menelepon 911, berharap pihak berwenang bisa segera membantu menemukan temannya yang hilang. Saat penyelidik tiba di lokasi, mereka mulai melakukan penyelidikan menyeluruh di seluruh rumah. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sesuatu yang sangat penting. Di kenop pintu, terdapat jejak DNA seorang pria. Namun, ada satu masalah besar, DNA tersebut tidak cocok dengan siapapun di basis data polisi, sehingga identitas pelaku tetap menjadi misteri. Selain itu, hasil tes para ahli menunjukkan bahwa darah yang ditemukan di bantal memang milik Brianna. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, darah itu bercampur dengan air liur dan lendir, mengindikasikan bahwa Brianna mengalami cedera serius di mulut, tenggorokan, atau hidungnya. Bekas gigitan lokasi menambah kengerian, seakan menunjukkan bahwa wajahnya telah ditekan dengan paksa. Meskipun ada tanda kekerasan di lokasi tidur Brianna, anehnya, kecuali tempat itu tidak ada tanda-tanda perlawanan yang jelas di rumah. Polisi menduga bahwa pelaku mengintip melalui pintu kaca, dan ketika melihat Brianna tidur, dengan hati-hati masuk dan menyerangnya tanpa menimbulkan suara. Bahkan anjing di rumah tersebut tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan bukti yang terkumpul, polisi mulai bekerja di bawah hipotesis bahwa Brianna telah diculik. Kemungkinan bahwa dia pergi secara sukarela sepenuhnya dikesampingkan. Untuk menemukan Brianna, pihak berwenang segera menyebarkan poster orang hilang di seluruh wilayah Reno dan sekitarnya. Masyarakat mulai dikejutkan oleh misteri hilangnya wanita muda tersebut. Sementara itu, polisi menyelidiki ponsel Brianna dan menemukan bahwa dia masih mengirim dan menerima pesan teks sebelum hilangnya Brianna, termasuk pesan terakhir yang diterima dari pacarnya pada pukul 4 pagi lewat 23 menit. Namun, pacarnya berada di Oregon pada saat itu, sehingga ia bukan tersangka. Operasi pencarian besar-besaran pun dilakukan. Dengan menggunakan anjing pelacak, helikopter, dan puluhan petugas kepolisian, serta lebih dari 100 sukarelawan bergabung untuk menyisir area terpencil, perbukitan, dan hutan di sekitar wilayah Reno. Komunitas lokal merasa sangat terpukul, menempatkan pita biru di antena mobil,
kotak surat, dan tiang telepon sebagai simbol harapan agar Brianna dapat ditemukan. Kasus ini menjadi semakin dikenal luas hingga diliput oleh program televisi terkenal America Most Wanted. Meskipun upaya pencarian terus dilakukan, waktu terus berlalu tanpa jejak Brianna. Polisi bahkan mengunjungi rumah-rumah di lingkungan setempat dari pintu ke pintu, berharap seseorang tahu sesuatu. Mereka juga mendirikan hotline darurat yang beroperasi 24 jam sehari, tetapi informasi yang diharapkan tak kunjung datang. Tepat ketika penyelidikan seolah kehabisan petunjuk, mereka menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Selama beberapa bulan sebelumnya, beberapa serangan tidak mematikan telah dilaporkan di wilayah yang sama di mana Brianna menghilang. Hal ini menjadi titik terang baru bagi penyelidikan dan membuat pihak berwenang bertanya-tanya, apakah ada keterkaitan antara kasus Brianna dengan serangan-serangan misterius tersebut. Pada tanggal 13 November 2007, pukul 5 sore, seorang mahasiswi berusia 21 tahun menjadi korban serangan brutal di tempat parkir kompleks apartemen dekat kampus perguruan tinggi. Saat sedang berjalan menuju mobilnya, seorang pria tak dikenal menyerang dari belakang, meraih lehernya, dan melemparkannya ke tanah di antara dua kendaraan. Penyerang tersebut berusaha melakukan tindakan lebih keji, namun wanita muda itu melawan dengan berani dan berteriak sekuat tenaga. Serangan itu berhenti ketika pria tersebut melarikan diri, tetapi sebelum pergi, dia sempat menendang kepala dan lengan korban, meninggalkannya dalam kondisi terluka dan trauma. Serangan kedua terjadi hanya sebulan kemudian, pada pagi hari tanggal 16 Desember 2007. Kali ini, seorang wanita berusia 22 tahun disergap di tempat parkir lain. Pria yang tak dikenal itu menyeretnya dan berusaha mencekiknya dengan lengan kanannya, hingga menyebabkan wanita tersebut tak sadarkan diri. Saat korban tak berdaya, pria itu membawanya ke sebuah lokasi terpencil menggunakan truknya. Saat wanita muda itu terbangun, ia mendapati pria tersebut sedang melecehkannya. Setelah selesai melakukan tindakan keji, penyerang itu membawa korban kembali ke tempat parkir dan melarikan diri. Dia bahkan mengambil pakaian dalam korban sebagai piala dari serangan mengerikan tersebut. Dua serangan ini menunjukkan pola kekerasan yang semakin parah, mengarah pada kemungkinan bahwa pelaku yang sama bertanggung jawab. Meskipun korban tidak dapat melihat wajah penyerangnya dengan jelas, dia berhasil mengingat cukup banyak detail untuk memberikan deskripsi tentang tersangka. Pria itu adalah seorang kulit putih dengan rambut coklat, diperkirakan berusia antara 20 hingga 30 tahun, dengan tinggi antara 180 cm hingga 190 cm dan bertubuh besar. Dalam kesaksiannya, pria tersebut berbicara bahasa Inggris dengan jelas dan lancar, tanpa aksen atau dialek yang mencolok. Yang paling menonjol dari laporan tersebut adalah deskripsi kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Korban mengingat bahwa pria itu mengendarai truk pick-up model lama dengan kabin diperpanjang, kursi berbaring dengan pelapis abu-abu, dan sandaran tangan yang dapat disesuaikan. Kendaraan itu juga memiliki transmisi otomatis dan lampu kabin berwarna biru yang terletak di atas kaca spion. Salah satu detail yang paling mencolok adalah sebuah sepatu bayi yang tergantung di bagian depan truk. Bermodalkan informasi ini, penyelidik segera melakukan pengujian DNA dari sampel yang diambil di kedua kasus serangan sebelumnya. Hasilnya menunjukkan kecocokan DNA itu dengan sampel yang ditemukan di tempat penculikan Brianna, membuktikan bahwa ketiga serangan tersebut dilakukan oleh pelaku yang sama. Selanjutnya, para penyelidik membawa deskripsi truk tersebut ke perusahaan perbaikan kendaraan di daerah sekitar. Mereka menemukan bahwa ada beberapa truk serupa yang diproduksi antara tahun 2001 dan 2006, semua cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh korban. Namun, meskipun sudah mendapatkan petunjuk ini, mereka masih belum bisa mengidentifikasi pelaku. Sementara itu, ibu Brianna mulai memiliki harapan bahwa mungkin pelaku akan melepaskan putrinya, seperti yang telah terjadi pada korban-korban sebelumnya. Namun, tanpa jejak lebih lanjut,
kekhawatiran tentang keselamatan Brianna semakin menghantui keluarga dan komunitas. Pada tanggal 29 Januari 2008, polisi merilis sketsa tersangka beserta karakteristik fisiknya. Saat itulah seorang wanita lain menghubungi polisi dan melaporkan bahwa dia juga pernah menjadi korban pria yang sama, yang sebelumnya dia laporkan pada tanggal 22 Oktober 2007. Wanita itu berada di tempat parkir Universitas Nevada ketika pria itu menyerangnya dari belakang dan berusaha mencekiknya. Sambil menodongkan pistol, pria tersebut melecehkannya. Beruntung, akhirnya dia dilepaskan dan wanita muda itu segera melaporkan kejadian tersebut. Sayangnya, penyelidikan pada saat itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Para penyelidik mulai menyadari adanya pola di antara para korban. Semua korban adalah mahasiswi dengan rambut panjang dan lurus. Selain itu, semua serangan terjadi dalam radius kurang dari 1 kilometer. Tak ada lagi keraguan, polisi sedang berhadapan dengan seorang predator yang sangat berbahaya. Mereka memutuskan untuk mewawancarai 100 orang dengan catatan kriminal yang tinggal dalam radius 1 kilometer dari lokasi serangan. Namun tidak ada satupun dari wawancara itu yang membuahkan hasil. Waktu terus berjalan dan pihak berwenang semakin khawatir. Setelah 36 jam pertama, kemungkinan menemukan korban penculikan dalam keadaan hidup-hidup semakin menipis dan ketakutan mereka segera terbukti. Pada akhirnya, pada tanggal 15 Februari 2008, seorang pria bernama Albert Jimenez menemukan jenazah seorang wanita tanpa busana saat ia pulang dari makan siang. Tanpa menunda, Albert segera menghubungi pihak berwenang. Para penyidik tiba di lokasi penemuan jenazah dengan cepat. Mereka langsung menyadari bahwa lokasi ini hanya berjarak 12 km dari tempat Brianna menghilang. Hanya sehari kemudian, hasil otopsi mengonfirmasi bahwa mayat wanita muda tersebut telah dilecehkan dan dicekik hingga tewas. Laporan forensik juga menyimpulkan bahwa Brianna telah kehilangan nyawanya pada hari yang sama saat dia diculik, dan mayatnya telah ditinggalkan di lapangan terbuka selama lebih dari seminggu. Penyidik juga menemukan bahwa pakaian dalam yang ditemukan di dekat tubuh bukanlah milik Brianna. Ini menimbulkan dugaan bahwa pelaku mungkin sengaja meninggalkan pakaian dalam tersebut untuk membingungkan penyelidik, atau bahwa pelaku memiliki fetis terhadap pakaian dalam. Selain itu, DNA yang ditemukan pada tubuh korban cocok dengan DNA yang terkait dengan laporan serangan sebelumnya. Pada tanggal 1 November 2008, polisi menerima laporan dari seseorang yang mengaku mengenal seorang pria berusia 27 tahun bernama James Michael Biela, yang ia curigai sebagai pelaku yang dicari oleh pihak berwenang. Pelapor mengungkapkan bahwa Biela mulai berperilaku sangat aneh setelah hilangnya Brianna. Ia juga memberikan deskripsi tentang truk milik Biela yang cocok dengan kendaraan yang dicari oleh penyelidik. Yang terakhir, pelapor menginformasikan bahwa Biela pernah bekerja sebagai tukang pipa di sekitar kampus Reno, tepat pada saat Brianna diculik dan menghilang. Kemudian para penyelidik mendatangi tersangka untuk menanyainya, namun ia menyangkal semua tuduhan dan menolak memberikan sampel air liur. Saat diinterogasi, James tampak sangat gugup dan menghindari kontak mata dengan penyelidik. Dia mengklaim bahwa semua tuduhan hanyalah kebetulan belaka dan menyatakan bahwa pada hari hilangnya Brianna, ia bersama pacarnya. Ia meyakinkan bahwa pacarnya bisa memberikan alibi untuknya. Namun, rencana ini tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Pacarnya, Carlin Harmon, tidak hanya menyangkal mengetahui keberadaan James pada hari hilangnya Brianna, tetapi juga mengungkapkan bahwa James sering menghabiskan malam di truknya dan terkadang pergi selama beberapa hari tanpa kembali ke rumah. Carlin juga mengaku bahwa hubungan mereka penuh konflik dan masalah semakin memburuk ketika dia menemukan pakaian dalam wanita di dalam truk James. Penemuan ini terjadi saat mereka kembali dari Washington, di mana James kemudian bekerja sebagai tukang pipa. Carlin juga memberitahu polisi bahwa James baru-baru ini mencoba menjual truknya. Selain itu,
Carlin memberi izin kepada pihak berwenang untuk mengambil sampel DNA dari putra mereka yang berusia 4 tahun, anak dari James. Tujuannya adalah agar DNA tersebut bisa dibandingkan dengan DNA yang ditemukan di lokasi kejahatan. Hasil analisis DNA akhirnya menunjukkan bahwa profil genetik anak tersebut sangat mirip dengan DNA yang ditemukan di TKP. Ini membuktikan bahwa pelaku kejahatan adalah kerabat langsung dari anak itu. Dengan bukti tersebut, tidak ada lagi keraguan. James Michael Bila adalah pelaku di balik pembunuhan Brianna dan serangkaian serangan lainnya yang terjadi di wilayah Reno. Ketika para penyelidik sedang mempersiapkan surat perintah penangkapan, mereka menggali lebih dalam tentang latar belakang James Michael Bila. James Michael Bila lahir di Chicago pada tanggal 29 Juni 1981. Masa kecilnya penuh dengan kekerasan dari ayahnya, seorang pecandu alkohol. Setiap malam, James menyaksikan ayahnya memukuli dan menyiksa ibunya. Akibat dari pengalaman traumatis ini, James tumbuh menjadi pribadi yang pemberontak dan agresif. Ia menyalurkan agresinya melalui latihan seni bela diri, namun ia juga dikenal ramah dan mudah bergaul. Kombinasi dari dua sifat yang bertolak belakang ini membuatnya menjadi pribadi yang manipulatif. Setelah lulus dari sekolah menengah, James bergabung dengan Korps Marinir dan mencapai pangkat Kopral 1. Namun, pada tahun 2001, karir militernya berakhir ketika ia ketahuan menggunakan narkoba yang menyebabkan ia dikeluarkan dari marinir. Beberapa bulan kemudian, James ditangkap karena mengancam mantan pacarnya dengan pisau saat mabuk. Meski insiden itu serius, ia tidak dihukum. Hakim hanya memberlakukan perintah penahanan dan mengharuskannya menghadiri sesi konseling untuk pecandu alkohol. Karena dianggap sebagai pelanggaran kecil, pihak berwenang tidak mencatat sidik jarinya atau mengumpulkan sampel DNA-nya. James kemudian menjalin hubungan romantis dengan wanita lain dan memiliki seorang putra. Dalam hubungan tersebut, ia tidak menimbulkan kecurigaan terkait sifat aslinya. Namun, obsesi dan penyimpangannya terhadap wanita mulai muncul kembali. Seandainya ada yang menyadari tanda-tanda bahaya tersebut lebih awal, mungkin Brianna masih bisa hidup. Pada tanggal 25 November 2008, pihak kepolisian Reno memperoleh surat perintah untuk menangkap James Michael Bila. Dia didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama, penculikan, dan pelecehan seksual. Setelah ditahan, penyelidik mendapatkan perintah pengadilan untuk menguji DNA-nya. Kepala Kepolisian Pohlman mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa Laboratorium Departemen Sheriff Kabupaten Washoe telah menguji DNA James dan menemukan kecocokan dengan DNA dari kasus Brianna serta kasus pemerkosaan lainnya. Pada persidangan yang berlangsung hari Kamis, 27 Mei 2010, James Michael Bila dinyatakan bersalah atas pembunuhan Brianna Dennison. Setelah sekitar 9 jam persidangan, juri memvonis James bersalah atas semua tuduhan, termasuk penculikan, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Pengacara pembela berusaha menentang hukuman mati, dengan menyatakan bahwa James mengalami masa kecil yang penuh kekerasan akibat ayahnya yang pecandu alkohol. Pengacaranya juga berargumen bahwa James adalah anggota masyarakat yang baik sebelum kejahatannya, serta seorang tahanan teladan. Namun, juri tidak menerima argumen ini dan memutuskan untuk memberikan hukuman mati. Pada tanggal 30 Juli 2010, Hakim Robert Perry memberikan hukuman tambahan kepada James berupa 4 hukuman seumur hidup atas berbagai tuduhan pemerkosaan dan penculikan yang terkait dengan serangan terhadap 2 korban sebelum penculikan dan pembunuhan Brianna Dennison. James Bila kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung Nevada untuk membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Namun, permintaan bandingnya ditolak pada 12 Juni 2019. Saat ini, James Michael Bila menunggu waktu eksekusinya di penjara di Nevada. Kasus pembunuhan yang melibatkan James Michael Bila memiliki dampak mendalam terhadap komunitas lokal, keluarga korban, serta masyarakat luas.
Hilangnya Brianna Dennison dengan cara yang tragis menimbulkan perasaan takut dan kecemasan yang berkepanjangan di kalangan masyarakat Reno, khususnya di kalangan para mahasiswi. Kasus ini menjadi pengingat nyata bahwa kekerasan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat-tempat yang dianggap aman. Hikmah yang bisa diambil dari kasus ini adalah pentingnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap keamanan pribadi, terutama di kalangan wanita muda. Kejahatan seperti yang dilakukan oleh James membuka mata masyarakat akan pentingnya upaya preventif dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan penculikan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap individu dengan catatan kriminal dan perilaku yang mencurigakan agar bisa segera diidentifikasi sebelum menimbulkan korban. Selain itu, dari sisi penegakan hukum, kasus ini menggarisbawahi pentingnya teknologi forensik, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis DNA. Berkat teknologi ini, James akhirnya bisa diidentifikasi dan dihukum atas kejahatannya. Proses ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam investigasi kasus-kasus kriminal dan menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum di seluruh dunia.